Pengen ke laut deh, Za. Iya, kamu kalau denger pasti bilang, tumben. Iya, tumben ya, aku pengen ke laut. Tapi laut yang gak ada musiknya, laut saja. Yang cuma ada penjual mie instan dan es kelapa. Terus duduk di atas pasir. Atau kalau kamu mau bawa kain, kita bisa jadiin jadi alas duduk. Tadi siang makan apa, Za? Kompor di rumah rusak. Jadi susah banget kalau mau masak sesuatu. Tukang benerinnya nggak tahu baru bisa kapan. Rusak kayaknya. Ingin McD tapi katamu terlalu sering nggak baik. Iya, udah deh. Akhirnya cari makan dekat rumah. Ada Chinese food gitu. Capcay dan ayam kecap. Terlalu asin tapi oke lah bisa dimakan. Iya Za, kemarin waktu ada forum buku, terus ada satu pertanyaan yang cukup menarik perhatianku. Jadi moderatornya nanya, Sana, sebagai pemerhati generasi milenial dan Gen Z yang Sana juga terjun langsung untuk dekat sama mereka, sebenarnya kenapa sih mereka sendirian? Bukannya mereka juga masih nongkrong-nongkrong? Tapi kenapa akhir-akhir ini buku psikologi diri justru lebih laku dari genre yang lain? Cukup kaget karena sejauh ini belum pernah ada yang menanyakan hal itu. Keresahan yang aku bersyukur karena gak cuma aku yang menyadarinya. Gak usah jauh-jauh sih, kayak kamu aja Za. Tiap hari ketemu temen-temen, pas pulang yang ada cuma sepi dan sunyi. Seolah-olah yang punya mulut cuma pikiran kamu. Ya berarti kan, siapa sih yang gak merasa kesepian di dunia yang serame ini? Bahwa ternyata pada akhirnya kita cuma ada kita dan persoalan dunia harus kita tanggung sendirian. Ya kamu tahu itu sebenarnya juga kenapa aku nulis. Karena dalam beberapa keadaan kita gak perlu ditemenin kok. Kita cuma butuh percaya bahwa ada orang lain yang ngerasain atau ngalamin hal yang serupa. Balik ke pertanyaan tadi, soal kenapa masih aja merasa kesepian padahal udah ketemu dan nongkrong bareng temen-temen. Ya jelas lah. Iya jelas lah. Aku gak yakin ada zona nyaman yang dihasilkan dari kerumunan banyak orang lewat ketawa hahaha hihi sampai gak ingat waktu. Cuma kayaknya itu bukan penyelesaian ya. Mungkin kalau diibaratin tuh kayak obat pereda nyeri. Bikin kita enak sebentar, bikin kita merasa lebih baik, tapi ada kurun waktunya. Ya, kan gak semuanya langsung sembuh. Kayak kita sakit aja deh. Gak semua penyakit kan yang sekali ke dokter terus sembuh. Ada yang harus bolak-balik sampai betul-betul sehat lagi. Jadi kupikir ketemu temen, nongkrong, tawa ketiwi, itu gak jalan keluar. Cuma lupa sebentar. Bahkan kadang kalau buat aku, itu membuat keadaan jauh lebih buruk. Kalau boleh jujur. Misalnya aku lagi down, terus ketemu temen dan mereka harus bahas hidup mereka yang begitu rinci. Dari susah dan mudah, dari prestasi dan gagal. Yang buat aku ngerasa gak punya ruang untuk ngeluh. Yang kalau mereka nanya, kalau lo gimana San? Ya paling ku jawab, ya gitu deh. Sebenarnya pengen cerita, pengen banget. Tapi banyak pertimbangan yang membuatku ujung-ujungnya jadi gak cerita. Antara gak mau nambah beban orang, gak mau ngasih orang sedih yang baru,
Juga khawatir sebenarnya kalau respon mereka justru memintaku untuk nggak kalah sama masalah. Karena buat aku pribadi, masalah, penyakit, sedih, itu nggak melulu harus dikalahin. Semua yang kita alamin dalam hidup itu bukan bagian demi bagian, tapi satu kesatuan yang saling menyokong. Dan ada satu bangunan nih dalam diriku yang gak cuma dibentuk dari kesenangan dan keberhasilan, tapi kesedihan dan kegagalan juga unsur yang sama kuatnya. Ya makanya aku kadang bingung kalau harus minta saran sama orang lain. Bingung bentuknya itu bantuan atau beban yang baru. Ya tiap orang kan punya cara yang beda-beda untuk menghadapi sesuatu. Makanya kalau lagi ngumpul gitu aku milih diam dan mendengarkan. Setidaknya aku tahu teman-temanku juga sedang mengalami fase yang serupa. Rasa capek yang sama. Sebenarnya ada orang yang sering kutelepon malam-malam. Kalau memang pikiran-pikiran buruk dalam kepalaku sudah pada puncaknya. Kayaknya kamu tahu deh orangnya. Kamu pernah gak sengaja ketemu sama dia? Sekali kayaknya. Cuma kamu pasti gak akan suka sebelum mengenalnya lebih jauh. Anaknya gayanya tengil sengak gitu. Aduh, kamu pasti bilang no banget. Cuma dia buat aku setidaknya bisa melepas virus-virus jahat yang menggerogoti pikiran baikku. Dan kalau sama dia, gak pernah ada bahasan-bahasan yang serius. Kayak aku sama dia tuh sama-sama ngerti gitu kalau untuk sebentar aja segala hal yang harus jadi sesuatu yang gak penting. Memang gak nyelesain apapun, cuma meredakan. Karena makin dewasa, terlebih lagi dengan kondisiku sekarang, lingkunganku, aku tuh susah loh dapet orang yang bisa ku telepon untuk sekedar ngobrol hal gak penting. Untuk sebentar, aku punya orang yang bisa kasih waktunya buat aku, bukan soal kerjaan dan industri lain. Susah, susah. Makanya bisa kenal sama orang kayak dia gitu tuh beruntung banget. Karena aku jadi sadar gitu kalau kita cuma butuh satu orang untuk merasa lebih baik. Ini bukan dalam konteks menggantungkan seluruh masalah dan hidup kita sama orang lain ya. Tapi lebih sederhana kok dari itu. Ya kalau hidup adalah perjalanan yang tetap, kabur sebentar mah kayaknya gak apa-apa ya. Kalau tiket lagi mahal, kan kamu bisa ke rumahku. Ada warung pecel lele baru dekat rumah yang enak banget. Murah lagi. Ikan lelenya digoreng crispy gitu pakai sambal terasi. Terus kamu kubuatkan kopi pahit yang waktu pertama kali kamu minta aku agak bingung. Hah? Kopi pahit? Kopi apaan? Kopi kan emang pahit. Terus kamu bilang, kopi yang gak 3-in-1, yang gak ada gula di dalam sasetnya. Lalu ternyata aku punya. Lalu ternyata kamu suka. Cuma ya, karena sekarang hal-hal kayak gitu udah gak bisa kejadian, jadi aku cari alternatifnya. Bukan jadiin orang lain sebagai pengganti kamu, karena itu gak mungkin. Dan aku juga udah berusaha cari yang kayak kamu tapi gak ada. Yang mendekati juga gak bisa. Karena gini kalau dirasa semua hancur, kita harus cari pertolongan terdekat. Dan gak harus selalu orang kok. Wujudnya bisa menulis, mendengar, atau bahkan diam sebentar. Tiap orang kan punya tombol 911-nya sendiri-sendiri. Iya kan?